Yang dimaksud dengan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya bahwa ia beriman, namun hatinya berlawanan dengan ungkapannya. Yukhalifu dzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga, semoga kita selalu dilimpahkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa beristiqomah dalam beriman dan berislam. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum saya melanjutkan tadarus kita, tadarus usbu'i ini pada ayat-ayat berikutnya, saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan ayat-ayat yang kita baca pada episode sebelumnya. Di antara ayat-ayat yang kita baca, yang saya anggap menarik adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan kemunafikan. Ayat yang menyinggung persoalan kemunafikan ini Allah sampaikan di ayat yang ke-8 yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat ini ditafsirkan oleh sebagian mufassir menunjuk kepada perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dari kitab Mafatihul Ghaib yang saya baca bahwa definisi dari munafik ini adalah sebagai sebuah respon. Jadi di situ didefinisikan bahwa munafik itu merupakan salah satu respon masyarakat saat itu terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi definisi munafik di sini merupakan salah satu bentuk respon masyarakat Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana respon terhadap dakwah Rasulullah itu dapat dibagi menjadi tiga bentuk respon. Respon pertama disebut dengan respon iman. Nah, kelompok orang yang memilih ini disebut dengan orang beriman atau mukminun. Ya. Kemudian respon yang kedua terhadap dakwah Nabi itu adalah kufur, di mana orang-orang yang memilih respon ini disebut dengan kafir atau kafirun. Nah, munafik ini berada di antara keduanya itu. Ini adalah respon ketiga, yaitu munafik itu sendiri. Ya, jadi munafik itu adalah salah satu bentuk respon terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara gamblang dalam kitab Mafatihul Ghaib itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munafik di situ al-munafiqun may yaqulu bilisanihi innahu mu'minun wa dhamiruhu yukhalifu dzalika.
Yang dimaksud dengan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya bahwa ia beriman, namun hatinya berlawanan dengan ungkapannya. Yukhalifu dzalika. Artinya lisannya mengungkapkan beriman, tetapi hatinya tidak mengakui keberimanan itu. Itulah definisi sederhana dari munafik itu. Nah, apabila merujuk kepada definisi tadi, di situ ada problem yang berkaitan dengan lisan, ya, lisan. Kemudian problem yang kedua berkaitan dengan hati. Karena itu, untuk memperjelas seperti apa sebenarnya definisi munafik itu, maka perlu ditinjau dari perspektif lisan dan perspektif hati. Nah, kembali saya merujuk kepada kitab Mafatihul Ghaib, di mana saat menjelaskan definisi munafik ini, dalam kitab tersebut melihat lebih awal dari perspektif hati. Dijelaskan bahwa keadaan hati manusia ketika dihubungkan dengan objek keimanan itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah kelompok orang yang meyakini sebuah kebenaran dan diikuti dengan pengetahuan terhadap hal yang diimaninya. Ya, kelompok ini adalah kelompok yang mukminuna haqqo, ya, adalah kelompok orang-orang yang betul-betul beriman. Ya. Ya, jadi dia beriman dengan ilmu, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang meyakini sebuah kebenaran, namun dia tidak mengetahui bukti-bukti keberimanannya. Kelompok ini disebut dengan kelompok orang beriman muqallid, ya, orang yang sekedar mengikuti. Kelompok muqallid ini adalah orang yang beriman tetapi tidak berdasar ilmu. Dia hanya mengikuti orang-orang yang dipercaya, ya, orang-orang yang berilmu. Dia hanya mengikuti orang-orang yang mengetahui saja. Jadi ibaratnya ini adalah orang awam yang mengikuti orang-orang yang lebih tahu. Itu muqallid. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok orang yang meyakini sesuatu yang tidak benar. Jadi sesuatu yang tidak benar menjadi keyakinan dia. Artinya di sini dakwah Nabi ditolak. Kelompok ini adalah kelompok orang yang kafir, ya. Yang disebut dalam Mafatihul Ghaib ini disebut orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena ada suatu kebenaran yang jelas-jelas benar tidak dipilih, namun dia lebih memilih sesuatu, lebih meyakini sesuatu yang salah sebagai sebuah keyakinannya. Ya, meyakini pada sesuatu yang salah sebagai pilihannya. Ya, jadi sesuatu yang salah itu adalah kekufuran itu sendiri, kan begitu. Nah, orang munafik ini tidak berada di situ, tidak berada di situ. Jadi kelompok munafik ini adalah kelompok yang tidak berada di 3 yang saya sebutkan tadi itu. Nah, di sini kelihatan bahwa identitas munafik itu dalam perspektif penerimaan hati dan objek keberimanan itu adalah kelompok yang tidak memiliki identitas yang jelas. Beriman tidak, gitu ya. Kafir juga enggak, muqallid juga enggak. Nah, ini yang dimaksud dengan identitas yang tidak jelas. Kemudian kalau dilihat dari perspektif lisan, ya, tadi kan perspektif hati. Dari perspektif lisan,
ya. Lisan itu dan relasinya dengan objek keberimanan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lisan yang mengungkapkan keimanan berdasar keyakinan di dalam hatinya. Itu disebut dengan iqrar. Jadi kelompok pertama ini adalah mengungkapkan keimanannya berdasar apa yang diyakininya di dalam hatinya. Ini disebut dengan iqrar. Kelompok yang kedua adalah lisan yang tidak mengungkapkan keberimanan, namun di dalam hatinya dia beriman. Ya, kelompok ini adalah orang-orang yang membohongi hatinya. Jadi dia hatinya beriman, tetapi lisannya mengatakan tidak, menolak. Gitu. Gini, jadi kelompok yang kedua adalah lisannya menolak, namun hatinya menerima keimanan. Ini disebut dengan ingkar. Kelompok ketiga, lisannya diam, tidak mengungkapkan apa-apa, namun hatinya menerima keimanan. Ini disebut dengan sukut. Ya. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan nifak. Ini posisi munafik ada di sini. Dia hatinya menolak, tapi lisannya menerima. Seperti yang saya sampaikan tadi, mayaqulu bilisanihi innahu mu'minun wa dhamiruhu yukhalifu dzalika. Nah, ini posisi yang orang-orang yang munafik itu. Jadi semakin jelas definisi dari munafik itu dilihat dari perspektif hati, relasi hati dan keimanan. Dia tidak memiliki identitas yang jelas. Kemudian dari ahwalul lisan juga, dari perspektif lisan. Ya, kelompok yang mengingkari hatinya sendiri. Itu. Kelompok yang berdusta ini ya. Nifak itu hampir sama dengan dusta. Nah, kemudian berikutnya, kenapa nifak ini dilakukan? Nifak ini dilakukan memiliki tujuan-tujuan. Jika merujuk kepada sirah nabawiyah, tujuan-tujuan nifak itu ya. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa kehadiran kelompok munafik ini muncul setelah Islam sudah mulai kuat. Ya. Kalau dilihat dari perspektif sirah nabawiyah, kelompok munafik ini muncul setelah Islam kuat. Artinya, saat Nabi berada di Mekah, ketika Islam masih rentan, masih belum kuat, masyarakat yang merespon terhadap dakwah Nabi itu berdiri secara jelas. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu pada saat di Mekah. Namun ketika sudah mulai Islam matang dan kuat, tentu ini pada saat di Madinah, baru muncullah orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang munafik. Karena itu dianalisis di dalam kitab Mafatihul Ghaib ini bahwa tindakan kemunafikan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang munafik itu biasanya ingin mendapatkan penghormatan, mempunyai tujuan ingin mendapatkan penghormatan. Kemudian kedua, bisa jadi orang yang munafik itu bertujuan untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib orang-orang mukmin, lalu kemudian disodorkan kepada lawan-lawan dari orang mukmin, musuh-musuh Nabi kira-kira pada waktu itu. Kemudian tujuan yang ketiga, barangkali juga karena takut. Barangkali mungkin ada ancaman-ancaman secara politis saat itu, barangkali ya. Atau ada ya sesuatu yang mengancam dirinya, baik itu secara politis maupun secara ekonomi atau ancaman-ancaman yang lain, sehingga
pilihan untuk mengaku-ngaku beriman itu menjadi sebuah pilihannya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, mempunyai tujuan ingin mendapatkan harta. Karena pada saat itu, pada konteks Nabi itu sering terjadi peperangan dan biasanya ada pembagian harta rampasan perang, sehingga ini kadang-kadang memicu keinginan untuk mendapatkan harta. Maka ada orang-orang yang mengambil kesempatan itu dengan berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, itulah tujuan-tujuan dari munafik. Nah, jadi nifak ini juga dijelaskan di kitab Mafatihul Ghaib ini sebagai sebuah penyakit hati, sebagaimana lanjutan dari ayat tadi adalah fi qulubihim maradun. Adalah bagian dari penyakit hati, di mana inti ya dari penyakit yang bernama nifak yang berada di dalam hati manusia, intinya adalah al-kidbu. Sebenarnya dijelaskan bahwa munafik itu, nifak ini adalah salah satu dari penyakit hati, di mana kata kunci yang berkaitan erat dengan nifak ini adalah al-kidbu atau kebohongan. Sehingga bisa dikatakan bahwa inti dari nifak itu sebenarnya adalah kebohongan. Nah, kebohongan ini adalah penyakit yang sangat membahayakan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat fazadahumullahu marada. Jadi bohong itu, penyakit bohong yang merupakan inti dari nifak itu adalah penyakit yang semakin hari akan semakin akut, akan semakin bertambah. Karena penyakit yang satu ini, penyakit bohong ini, itu bisa merembes ke berbagai segmen kehidupan kita. Dia akan merembes kaulan, ya, pada kebohongan-kebohongan secara lisan juga. Kadang juga kebohongan-kebohongan secara lisan ini juga belum cukup sehingga diikuti dengan kebohongan-kebohongan secara perilaku, fi'lan. Jadi kadang-kadang secara lisan ini belum cukup, kemudian untuk menutupi kebohongan secara lisannya ini kadang-kadang juga diikuti dengan kebohongan secara perilaku. Nah, kadang-kadang juga untuk menutupi kebohongan perilaku ini juga perlu kebohongan-kebohongan secara aklan, secara akal, sehingga dibuatlah teori-teori tertentu yang untuk mengafirmasi, menguatkan, ya, mengafirmasi untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang dilakukan secara lisan dan perilakunya, lalu dibuatkan teori-teori yang seakan-akan bisa dikatakan ilmiah nantinya. Jadi begitu sangat berbahaya persoalan kebohongan ini, karena bisa merembes ke berbagai segmen kehidupan manusia. Ada segmen lisan, ya. Kebohongan itu memicu kebohongan lisan. Dari kebohongan lisan untuk menutupi kebohongan lisan, diikuti dengan kebohongan perilaku. Dari kebohongan perilaku untuk menutupinya perlu reasoning, perlu penalaran, perlu teori-teori, sehingga orang menganggap bahwa semuanya itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan, ya, yang ditutup-tutupi, atau sebuah kebenaran yang palsu. Nah, saya kira ini menarik. Semoga saja kita terhindar dari perilaku sifat nifak ini, terhindar dari inti dari nifak ini, yaitu kebohongan, sehingga kita tidak melakukan kebohongan-kebohongan yang lain, tidak melakukan kebohongan-kebohongan secara lisan, dan juga tidak melakukan kebohongan-kebohongan secara perilaku, sekaligus juga tidak melakukan kebohongan-kebohongan secara teoritis. Begitu saya kira penjelasan mengenai ayat yang kita baca pada
episode yang lalu. Berikutnya saya akan melanjutkan membaca lanjutan dari surat Al-Baqarah ini yang dimulai dari ayat 21. Bagi pemirsa teman-teman yang ingin mengikuti tadarus, untuk diperkenankan mengambil Al-Qur'annya, mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadarus kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, dan saya juga tidak lupa menyampaikan kepada para pemirsa dan teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadarus kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Raja dan keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.